I am Nong Fu Spring. Nice to meet you. Nong Fu Spring, the natural water. Jika kalian heran bahwa orang terkaya ketiga Asia saat ini mampu mengumpulkan kekayaannya hanya melalui penjualan air minum dalam kemasan, ya Anda tidak sendirian. Pada September 2023, kekayaan bersih pria ini mencapai 62,9 miliar US dollar. Kita hanya bisa berspekulasi tentang bagaimana usaha air minum kemasan mampu mengalahkan perusahaan teknologi terkenal seperti Alibaba, Tencent, TikTok, dan lain-lain. Dan mungkin kita berpikir butuh berapa banyak volume air minum kemasan yang harus ia jual untuk mengumpulkan kekayaan tersebut. Perkenalkan, Zhong Xianshan. Dalam video hari ini kita akan menyelidiki perjalanan luar biasa Zhong Xianshan untuk memahami jalan yang membawanya pada kekayaannya yang luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kisah sukses Zhong memiliki bobot yang lebih besar daripada yang mungkin diasumsikan. Dia naik ke posisi individu terkaya di Asia hanya melalui penjualan air, tanpa dukungan dari orang tua, pengaruh keluarga, atau keuntungan apapun yang biasanya dinikmati oleh individu terkaya di dunia. Lahir di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 1954, kehidupan Zhong memiliki jalur yang berbeda. Pada usia 12 tahun, dia terpaksa menghentikan pendidikannya karena peristiwa revolusi kebudayaan proletar yang penuh gejolak. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi kemudian membuat dia harus segera menjadi kontributor bagi keluarganya. Mengingat usianya dan pendidikan yang terbatas, prospek pekerjaan Zhong terbatas, membuatnya mengambil berbagai pekerjaan serabutan, termasuk menjadi pekerja konstruksi. Pada tahun 1977, Zhong melanjutkan pendidikannya dengan mendaftar di Universitas Radio dan TV Zhejiang untuk belajar bahasa Mandarin. Setelah lulus, dia mendapatkan posisi sebagai jurnalis di Zhejiang Daily, tetapi masa kerjanya di sana hanya sebentar. Untuk alasan yang masih belum jelas, Zhong secara impulsif mengundurkan diri dan pindah ke Hainan untuk memulai usaha bisnis baru. Di Pulau Hainan, Zhong memulai bisnis yang berpusat pada penjualan jamur, kura-kura, dan udang. Entah karena kurang sukses atau ketidakpuasan Zhong terhadap usaha tersebut, dia akhirnya menutup usaha tersebut dan menerima posisi di perusahaan minuman Waha. Selama bekerja di Waha Beverage Company, di mana ia bekerja sebagai agen penjualan yang berspesialisasi dalam suplemen kesehatan, Zhong memiliki ide untuk mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan. Sekali lagi, dia mengambil langkah berani dengan meninggalkan pekerjaannya untuk mendirikan perusahaan yang kemudian dikenal sebagai Nong Fu Spring Company. Namun, memasuki industri air minum dalam kemasan bukanlah hal yang mudah, dengan adanya pemain-pemain besar dan banyak pesaing. Strategi berani Zhong adalah menantang seluruh industri. Dia secara terbuka mengumumkan bahwa Nong Fu Spring akan menghentikan produksi air keran dan secara eksklusif berfokus pada mata air kemasan tanpa menghilangkan mineralnya sama sekali. Mempromosikannya sebagai pilihan yang lebih sehat melalui iklan yang ekstensif dan inisiatif pendidikan yang luas, bahkan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Sekilas, keputusan yang tampaknya sederhana ini mungkin tidak terlihat sebagai pengubah permainan, tetapi karena penduduk China tampaknya puas dengan air suling. Namun, seiring dengan meningkatnya tingkat polusi pada sumber air alami di China, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mineral dalam air dan manfaat bagi kesehatan pun meningkat. Dengan cepat, pada saat itulah, Zhong mengambil kesempatan. Orang mungkin menyebutnya kebetulan, tetapi waktu yang tepat atau pemanfaatan yang mahir dari tren yang sedang berkembang ini membuat Nong Fu Spring menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mereka menjadi pemasok air kemasan terbesar di China, memegang posisi nomor 1 untuk pasar-pasar. Pendekatan ini pun akhirnya membuat marah para pesaing dan menyebabkan perselisihan hukum. Namun, hal ini membuat Nong Fu Spring mendapatkan perhatian dan pangsa pasar yang cukup besar. Namun, pada tahun 2013, perusahaan menghadapi kemunduran ketika konsumen melaporkan adanya noda hitam pada air minum dalam kemasan mereka, yang memicu investigasi dan merusak reputasi merek. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih, tetapi Nong Fu Spring akhirnya bangkit kembali. Dari tahun 2017 hingga 2019, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan pendapatan meningkat 70% setiap tahunnya, mencapai 24 miliar pada tahun 2019, dan margin laba bersih sebesar 21%. Profitabilitas Nong Fu Spring menyaingi raksasa teknologi seperti Google. Pada September 2020, Nong Fu Spring melebarkan sayapnya dengan melantai di bursa saham. Aksi korporasi ini membuat kekayaan Zhong yang memegang 84% saham perusahaannya melesat dari 18,9 miliar US dollar menjadi 50 miliar US dollar, hingga membuatnya menjadi orang terkaya di China dan bahkan ke-6 dunia pada saat itu.
Hebatnya, mereka bahkan berhasil bersaing dan melampaui raksasa industri seperti Coca-Cola dan Pepsi, yang menguasai beberapa merek air minum dan kemasan paling terkenal di dunia. Seperti semua miliarder yang berhasil, perjalanan Zhong Shangchen adalah bukti dari tekad, inovasi, dan waktu yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk perjalanan kisah-kisah lainnya.